genre apapun akan bangkit. Kenapa? Saya berani bilang begini di depan teman-teman pemirsa ya. Artinya gini, 100% saya yakin Indramayu itu SDM-nya luar biasa. Pertama itu ya, SDM-nya, gitarisnya banyak, pemain bass banyak, pemain drummer yang jago-jago saya bilang banyak. Dari inspirasi lah itu mungkin dari bencana-bencana alam yang terjadi gitu ya di Indonesia nih khususnya. Terus banyak juga di berita-berita itu tentang penebangan pohon. Sedangkan barangkali ada kafe-kafe di Jatibarang juga yang mau pengen ada arun gitu, ya bisa aja. Sabila, nanti kita kasih kontak personnya di deskripsi ya. Please saling support, dukung apapun caranya gitu loh. Supaya kita juga buat teman-teman lain yang mau bikin karya, mereka juga nggak takut. Mereka juga pede, mereka berani bikin karya dengan adanya support. Artinya support ini ke siapapun yang punya karya, punya usaha, punya sesuatu, disupport apapun itu bentuknya. Yo guys, kita balik lagi di acara Your Move Channel. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, Pak. Siapa tuh? Spesial banget ya martabak. Bangga kali ya. Bangga. Ada Aaron, sehat Kak? Alhamdulillah Sehat Kak. Dan Robert. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Nah, sehat-sehat dari sana. Bawa pengalaman apa aja nih? Kenangan, bawa capek, Bawa gempor aja bawa gempor, pokoknya banyak ya. Pengalaman apa ya? Pengalaman pertama bikin video klip. Tapi ngomong-ngomong nih, Aaron dan Robert ini sebenarnya hubungannya apa nih? Aduh, hubungannya Iya, barangkali ada yang spesial ya. Sebenarnya awal gini, saya kenal Aaron itu ya karena sebenarnya desa kita deket lah. Bisa dibilang satu deket lah, bukan satu desa sih, cuma deket. Dia di Duti, saya di Mundu, sekarang Ampel. Oh iya. Cuman awalnya kenal memang dari komunitas. Waktu itu saya pernah bikin tahun sekitar 2019. Terakhir itu saya di pameran Indramayu. Saya bikin ada event pameran ulang tahun Indramayu. Saya dikasih slot, saya bikin Indramayu Community Fest. Iya. Jilid 2. Itu saya kumpulin teman-teman komunitas Indramayu, mau baik itu secara musik ataupun non musik. Iya. Buat display dan pameran di situ. Nah, di situ Aaron juga pernah terlibat. Di situ saya tahu dia akhirnya kita komunikasi, pertemanan lah ya, silaturahmi ya, teman kita saling sharing. Kebetulan waktu itu saya tahu ya Aaron ada potensi di situ kan, dia namanya di OI-nya di Komunitas Iwan Fals di Indramayu udah gede di situ dan udah lama kan. Saya pikir akhirnya saya main ke tempatnya Aaron, kita ngobrol, sharing soal musik, soal pengalaman. Saya kasih motivasi kan ke Aaron, kayaknya brand kamu kan udah bagus nih, udah kuat ya. Secara personal branding udah ada, saya bilang. Tapi kamu belum punya karya. Iya. Saran saya kamu bikin lagu sendiri, lalu direkord secara serius ya, Tadinya sih nggak muluk-muluk jauh sampai ke video klip ya, sekedar lagu ada aja lah, gitu. Buat nanti di-share ke teman-teman, saya punya lagu nih, karena itu udah bisa jadi patokan buat tanda kutip musisi atau seniman dalam hal musik. Ada bukti lah ya. Ada bukti kalau saya punya lagu, apapun ya genrenya, mau itu pop, mau itu rock, mau itu metal, punk, tapi dia punya lagu sendiri. Nah itu saya mau motivasi orang seperti itu. Itu prosesnya lama, nggak langsung oke saya bikin, nggak kayak gitu. Tahun berapa itu? Ya sekitar 2019 itulah. Oh, masih 2019. Pokoknya sebelum corona ya. Corona. Saya tempatnya lupa, yang jelas belum covid. Iya. Di situ mungkin aku berpikir, tapi nggak langsung diiyain ya. Karena segala sesuatu itu kan kita kan sendiri. Kita bukan musisi label lah, kita nggak punya label gitu, sendiri, dan otomatis butuh biaya sendiri juga biayanya gitu. Itu yang mungkin jadi pertimbangan. Saya nggak neken ya, saya hanya ngasih motivasi. Di situ mungkin aku berjalan agak lama sih, beberapa bulan-bulan.
mungkin Aaronnya juga memang sebenarnya sudah punya lagu dianya dari sebelum saya ngomong dia udah punya lagu tersebut, cuman belum kepikiran buat diproduksi, Masih disimpan lah. disimpan lah ya, mungkin dia ngamen-ngamen dibawa di komunitas dia pakai, kan belum diproduksi kan, belum ada wujud digitalnya lah. Iya. Akhirnya mungkin dia kepikiran, dia oh iya Robert mungkin ada benernya nih, saya masa kayak gini terus bawa lagu orang, ngamen di kafe tapi saya nggak punya karya. Iya. Mungkin akhirnya tergerak lah dari Aaron sendiri, akhirnya mau dan dia langsung hubungin saya. Saya kaget ya ketika Aaron hubungin saya kaget, mau Ron, siap nih, saya bilang. Saya langsung main, siap nih. Oke, kalau siap, saya langsung datang, saya nggak langsung oke, saya bantu nggak. Saya langsung kasih hal yang pahit-pahitnya. Siap nih, kamu mau bikin nih, siap nih, ya siap mau bikin doang apa sekalian sama video klip nih? Ya kalau bisa sama sekalian syuting. Minum air tuh gitu ya. Kan? Ya kalau untuk dari produksi lagu, recording ya sampai ke syuting sebenarnya. Kamu siap ya bilang. Tanda kutip ya, ini kita bicara belak-belakan di sini, tanda kutip secara modal biaya. Kamu siap lah saya bilang. Karena nggak murah. Nggak murah. Jujur untuk hal yang seserius itu tidak murah. Dan itu harus dipersiapkan. Kita nggak ada label loh, kita nggak ada manajer, kita nggak ada bantuan dari siapapun. Itu benar-benar harus dari kitanya. Atau dalam kasus ini Aaronnya, kan siap nggak? Dan dia niyain, siapa? Saya nggak tahu ya dia punya tabungan berapa ratus juta gitu. Yang jelas siap. Ini bentar lagi diperiksa sama. Banyak. Sampai dari situ saya nggak tahu nih, saya nggak nanya. Yang penting Aaron siap, oke. Nah disitulah. Ya kebetulan saya juga ada di luar musik ya, saya kan ada pekerjaan gitu kan. Jadi nggak mudah, nggak cepet. Kita ngakurin waktunya susah, kadang-kadang pending. Tapi saya sebisa mungkin nyempetin. Ketika saya udah selesai kerjaan, saya main garon, saya bahas lagunya apa sih yang mau dibikin gitu kan, lagunya kayak apa sih. Barulah dia nyanyiin di situ. Sebelumnya saya juga pernah denger lagu itu waktu di event pameran ya Ron ya. Kan dia dibawain sebelum diproduksi sama saya. Dengan versi yang berbeda. Versi aslinya. Oh, versi aslinya. Ya. Dan saya tahu lah, oh lagu itu yang pernah dibawain gitu kan, dengan personilnya Aaron waktu itu gitu kan. Di event itu ya, di event Community Fest di pameran. Sudah tahu, oh lagu ini. Gitu. Saya pengen tahu nih bagian aslinya seperti apa. Ya Aaron nyanyi di depan saya kan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk merubah full itu 100% berubah. Nggak ada 80-90, 100% berubah. Ron, kalau kamu minta tolong ke saya, bilang, ini sangat ke saya ya. Berarti lagu terserah saya dong. Iya, gitu kan. Terserah dong. Karena minta tolong ke saya gitu. Langsung iya tuh. Iya, dia udah terserah Robert gitu. Iya. Karena dia sudah mempercayakan ke saya gitu kan. Tahu resikonya saya bilang. Apa? Ya berarti lagu terserah saya dong mau ngapain. Mau saya bikin metal kayak, mau saya bikin apa gitu. Ya cuma saya juga nggak akan se ekstrim itu gitu kan. Makanya saya dengerin, saya pikir secara notasi lagu ini bagus, secara bahan dasar ya, adonannya udah bagus tuh, tinggal dimasak. Saya pikir gini, untuk era sekarang kalau denger bahan yang asli kan Aaron lebih ke kayak rock klasik ya, zaman-zaman mungkin bumerang zaman dulu, God Bless-nya. Kalau saya pikir zaman udah berubah, saya pengen dimodernkan ya. Makanya saya dibikin rock aja, tapi rocknya agak modern nih, sentuhannya ya gitu kan. Ada beberapa chord yang saya ganti juga, saya hilangin ada. Dan fun fact-nya gini, di lagu Aaron yang Ulah Manusia ini ya, percaya nggak percaya lagu itu nggak ada refnya. Iya itu ini bagian ref mana ini? Iya. Itu dihilangin berarti. Bukan dihilangin, emang nggak ada. Memang lagu aslinya tuh nggak ada tuh. Nggak ada. Emang itu saya nggak di situ saya nggak merubah lirik. Lirik itu saya pakai semua. Yang saya rubah itu kan musiknya kan. Iya. Aransemennya. Ketika saya tanya Ron, ini refnya mana? Nggak ada. Lah. Nggak ada. Maksudnya fun fact-nya itu nggak ada ref. Cuman akhirnya terjawab lah pertanyaan. Makanya gini. Kalau memang lagu tersebut nggak ada ref, lagu mana yang nggak ada refnya pasti ada kan. Nah, makanya saya ambil gini, ketika ada bagian tengah ya gitu kan. Krusial lah, bagian krusial. Bagian kodanya lah bahasa musik gitu kan. Ada yang itu kan bukan rap aslinya kan. Bukan rap, Aaron rasanya bukan rap. Saya anggap itu rap. Meskipun sedikit. Nah, makanya ketika selesai interlude tengah, bahasa sininya melodi lah ya, selesai melodi.
dengan lirik awal song 1 lah, song masuk awal tuh saya rubah temponya, maksudnya pukulannya, kocokan gitarnya beserta tempo drumnya, pukulan drumnya saya ganti kan, supaya klimaksnya kan di situ. Jadi orang akan menganggap itu rap. Padahal sama dengan song 1 awal. Iya. Kemana hutan yang dulu rindang gitu kan, itu sama sebenarnya. Itu kan satu kan. Nah setelah melodi kan liriknya sama ke situ. Kerjaan ini ya. musiknya saya ganti gitu loh. Nggak dibikin kayak awal, nggak juk gitu kan. Tapi saya jalanin musiknya gitu kan. Saya jalanin gitu loh. Karena supaya menjadi pembeda. Masa balik lagi ke awal bass melodi. Ini lagu balik lagi kapan selesainya gitu kan. Makanya umumnya kan habis melodi biasanya pasti rap umum. Nah sedangkan rapnya nggak ada. Ya udah saya bikin aja song satunya dinyanyikan lagi tapi dengan musiknya beda. Beatnya beda. Beatnya beda gitu. Akhirnya ya dianggap rap padahal bukan. Orang yang jeli mah tetap itu. Tetap ini nggak ada rapnya nih. Aslinya nggak ada rapnya. Secara dia bahan bikin tuh memang nggak ada rapnya. Dia tuh bikin lagu gini kayak orang nulis puisi, dibikin gitu kan. Dibikin puisi, terus mungkin dikasih chord, dikasih nyanyian. Iya. Aron bikin itu karena memang itu nilai plusnya gitu, tulus. Nilai plusnya tulus, dia bikin lagu itu beneran. Makanya kena secara lirik, nyampe kan istilahnya buat teman-teman yang dengerin tuh, oh iya nyampe maksud dia apa sih? Ulah manusia apa sih gitu loh. Kenapa sih dia bikin lagu ulah manusia, liriknya sampai penebangan pohon lah segala macam. Nyampe kan, karena dia bikinnya beneran. Nggak ada maksud buat nanti refnya ini ya. Nanti habis ini enggak dia benar-benar bikin lirik mungkin terus dikasih nada, dikasih kunci. Awalnya gitu. Makanya saya nilai lagu ini lagu jujur benar. Yang memang tidak diniatkan untuk tanda kutip gue pengen lagu ini nanti besar apa. Tapi dia bener-bener kayak ngeritik gitu loh. Ngeritik dan dia pengen ngeritik itu dibikinnya lagu. Itu sih kalau secara awal dasar ya. Pertama kali konsep ini terbentuk. Orang nih dapat inspirasi dari mana bikin lagu itu? Pokoknya kritis banget kan dari song awalnya aja kan. Udah menunjukkan bahwa kemana nih hutan yang dulu rindang gitu kan. Iya. Dari inspirasi lagu itu mungkin dari bencana-bencana alam yang terjadi gitu ya di Indonesia nih khususnya. Terus banyak juga di berita-berita itu tentang penebangan pohon. Sedangkan hutan kan paru-paru dunia. Terus juga apa ya? Ya penting lah untuk manusia. Jadi saya bikin lirik itu dari berita-berita, intinya dari berita-berita tentang bencana, terus penebangan liar, terus saya karang tuh di buku-buku tulis, terus bikin jadilah ini liriknya seperti ini. Dan itu proses bikin lirik, plak nulis liriknya itu nggak dirubah atau besoknya dirubah lagi atau gimana tuh? Rubah-rubah itu. Itu rubah-rubah. Berarti yang sekarang lirik itu berarti sudah mengalami beberapa perubahan ya? Dirubah lagi. Kan sharing juga nih, sharing ke teman-teman juga, teman-teman ya di atas saya lah mengisi juga. Ini liriknya gimana nih? Ini jangan kayak gitu, rubah-rubah aja katanya. Nggak pantas kayak gitu. Terus dirubah lagi. Siapa tahu dia nggak kasih lirik sih, cuma kasih clue aja, jangan liriknya pakai ini. Jadi di situ dirubah akhirnya seperti ini lirik. Ya kasarnya kita mungkin Aaron pengen bener-bener sih harus begitu, karena kan gini kita nyanyi ya, kita nyanyiin kalimat kata gitu kan, dan itu akan didengarkan umum, baik itu bocah ya, masih muda, baik yang sudah tua sekalipun, jangan sampai ada kata-kata yang salah. Gitu kan, kita main aman, pakai bahasa yang baik lah, tapi tetap pesannya nyampe gitu. Makanya Aaron bagus, artinya dia punya inisiatif untuk tanya ke orang yang ngerti, ini aman nggak sih kata-katanya, bisa diterima nggak sih, apakah terlalu frontal gitu kan, malah nanti blunder sendiri buat Aaron. Iya, bahaya.
Malah sempat saya tanyain Ustadz loh. Ustadz. Iya. Masalah lirik tuh. Ustaz kata orang pintar. Ustadz. Dia Ustadz lah. Iya. Terus saya tanya tuh. Ya sempat tanya-tanya juga ke Ustadz gitu, ke teman-teman musisi yang lain. Terus ya ada protesan lirik, saya ubah lagi. Terus ya jadi seperti ini walaupun nggak ada rap ya kan. Iya itu bisanya nggak ada rap gimana tuh? Pak? Putek ngarang rap. Iya ya. Itu lah jawabannya. Jangan memaksakan lah ya. Iya. Karena gini, ketika saya dengerin ya Pak lagunya, padahal saya punya wewenang ya, saya bisa aja sih nyuruh Iya. orang buat kasih rap dong. Iya. Cuman saya dengerin gini, ketika bahan dasarnya saya dengerin udah cukup gitu loh. Iya. Saya dengerin tuh udah cukup lah, udah aman dengan pesan bahasanya, dengan ada segitu. Saya bilang udah cukup gitu loh, menurut saya udah cukup. Nah, Ketika ditambah-tambahin takutnya malah merusak lagunya. rusak pesannya juga. Takutnya seperti itu. Makanya saya ya udah saya terima, udah nggak apa-apa. Nanti saya olah musiknya, bikin musiknya gitu kan. Nah untuk produksi secara musiknya memang Aaron menyerahkan penuh ke saya ya, mandatnya. Iya. Robert silakan dimasak lah, silakan diolah sedemikian rupa. Makanya di situ saya bertanggung jawab penuh untuk Atas hal sisi itu. produksi ya, produksi dari rekaman. Makanya di situ kan mungkin teman-teman ada yang udah nonton ya. Iya. Ada intronya kan ada video-video berita. Iya. Nah, Iya tuh. misalkan itu ada Awalnya. pertanyaan. Kenapa ada itu? Aaron pun nggak terlintas itu. Iya. Tapi gini, ya bahasanya mas saya kalau nyari wangsit ya ketika saya dapat project nih, saya cari wangsit dulu, mikir apa nih sesuatu yang kira-kira nempel berkesan dengan lagu ya. Iya. Itu instan, ilhamnya tiba-tiba masuk aja. Wahyu datang. Wahyu datang kan, kira-kira ada ya seolah-olah mencerminkan dari awal udah tahu ada berita kan, ada pesan apa, dan itu spontan. Ketika proses recordingnya pun itu saya komunikasi baik dengan Mas Opang ya, yang jadi operatornya, yang sekaligus bagian mixing masteringnya kan. Itu kita sharing. Iya. Opang kasih ini dong depannya, referensinya berita-berita yang orang ngomong tapi ganti-ganti, itu tidak satu berita, campur dari berbagai berita kita jadiin satu buat di depan. Sengaja saya bikin seperti itu supaya ada pertanyaan. Ketika orang setel awal itu kan akan berarti kesan pertama kan, Iya. akan ada pertanyaan, ini apa sih? Kok berita? Oh, ada berita, ada suaranya kan, ada di sini terjadi penerbangan atau orang ada pertanyaan yang akan memicu mereka untuk nonton sampai selesai. Iya. Trik marketing sih sebenarnya gitu kan. Trik marketingnya di situ. Makanya di situ akhirnya masuk sisipan suara cello ya. Ada suara cello di situ. Itu kan virtual sih saya ngisi ya, pakai ada keyboard virtual di situ. Kita isi suara cello, tujuannya nggak langsung ngegas. Iya. Biar nggak langsung ngegas juga, pelan. Ada orang-orang ketika belum denger sama sekali kan nggak akan tahu lagunya kayak gimana kan, udah suaranya berita terus tiba-tiba ada suara saya ngek, dipikir lagu pelan kan, tahu-tahu udah jreng gitu. Nah itu sebenarnya di situ sih semua, termasuk sampai pas bagian kidung Ya, tengah tuh kidung ada ada, suara ya. kidungnya kan, Iya, tengah. itu pun spontan. Saya pikir orang nyanyi suara kidung gitu kan, lagu kidung, saya pikir sepi nih. Itu saya komunikasikan juga dengan Mas Opang gitu. Mas Opang kasih dia suara burung apa gitu, suara geledek-geledekan gitu biar agak rame gitu. Dan ya kita komunikasi dengan baik, akhirnya ketemulah audio-audio yang bagus. Kita sisipin di situ, ada suara alam, suara burung, suara petir, sebelum sampai ke interlude tuh pas melodi tengahnya gitu, supaya jadi klimaksnya dapat. Iya. Klimaksnya dapat, jadi naik dari pelan-pelan naik sampai klimaksnya dapat. Dan saya sendiri cukup puas sih dengan hasil ini ya, dengan lagunya Aaron. Saya ngerasanya puas-puasnya. Kenapa? Karena ini niat, saya bikinnya niat juga gitu loh. Saya nggak setengah-setengah bantuin Aaron untuk membuat. Dan itu Karyanya waktunya berapa lama sampai dibilang niat itu? Nggak kalau lama sih, nggak lama juga, paling sebulan lah. Iya. Oh, sebulan ya. Kalau untuk proses ngarangnya ya cepat, kan ada beberapa part yang instan. Ya. Ada beberapa part instan. Melodinya pun saya bikin nggak gitu. Itu rubah. Ketika udah sampai tempat rekaman, saya rekaman itu rubah. Ilhamnya datang lagi. Wahyu datang lagi. Awas, nggak semua lagu
part itu semua udah di konsep, ada yang di konsep, tapi ternyata pas nyampe berubah pikiran, ini jangan digini, jangan digini. Tapi akhirnya berubah juga. Ada beberapa yang spontan di situ. Dan saya ngerasa puasnya kenapa? Karena saya bener-bener nggak main-main. Saya rasanya nggak main-main buat bantuinnya gitu loh. Bener-bener niat bikin seenak mungkin versi saya ya, seenak mungkin, semaksimal mungkin. Karena meskipun di sini karya solonya Aaron, tapi ada saya di belakang. Gitu loh. Saya pengen maksimal di situ. Dan alhamdulillah saya ngerasanya cukup puas dengan hasil seperti sekarang. Mungkin kalau ada bagi pendengar ya, ada kekurangan, ada kelebihan yang mohon dimaklumi dan dimaafkan gitu ya. Tapi kalau saya sendiri yang sebagai pembuatnya ngerasa ini udah the best gitu buat kalian gitu. Semoga diterima seperti itu sih. Tapi kita nggak rasa sempurna. Pasti ada kurang ini. Mudah-mudahan sih kedepannya banyak teman-teman yang makin support ya. Banyak teman-teman yang makin support, makin dukung kita juga, dukung Aaron ya, tanda kutip, supaya apa? Supaya si Aaron juga semangat lah bikin karya selanjutnya. Toh nanti kalau Aaron jadi pun ya viral lah bahasanya, terkenal atau apa, itu mah yang bagus Indramayunya juga. Itu sih. Itu setuju sih. Kalau kita terlalu mengkotak-kotakan siapanya, buat saya nggak fair. Sebab yang kita bangun kota kita gitu loh, Indramayunya gitu loh. Please lah gitu loh, support gitu loh. Begitupun kita dengan proyek siapapun, kita support siapapun. Nah berarti dari lagu itu rekamannya apa ya? Drumnya live atau MIDI tuh? Kalau drumnya kita MIDI untuk proses rekamannya. Cuman kalau ide pukulan drumnya, ketukannya, beatnya seperti apa itu kita kan ada drummer tuh. Kebetulan dia tidak bisa hadir ya, berhalangan. Mas Deden. Mas Deden itu dia juga udah lama di Indramayu ya, udah senior di drummer gitu kan. Saya pakai dia. Itu part-part isiannya ya, itu konsep idenya ya Deden. Saya cuma mengarahkan Den ini part drumnya digimanain sok. Ya sesuai dengan porsinya masing-masing lah ya. Saya percayakan ke Deden gitu kan. Deden juga memaksimalkan idenya di situ. Makanya karena dia yang ngarang, dia yang ide ya, mainnya bisa gitu. Mainnya bisa gitu ya. Live-nya bisa gitu. Jangan sampai bikin idenya bisa, ketika main nggak bisa, repot. Salah pukul. Banyak sih yang kayak gitu. Bisa sih, itu bisa. Karena dia ngarang, dia yang bikin gitu. Pukulan ketukan-ketukannya itu dari Deden teman gitu. Ada berapa orang sih Bang yang bantuin lagu ini? Ada 3. Bertiga. Kalau secara misalkan ada pertanyaan gini, Mas, kenapa di video klip cuma 3 orang? Barangkali ada yang bertanya seperti itu. Karena untuk produksi ini memang yang turun secara kreatif ya, itu bertiga. Lirik dari Aaron lagunya, aransemen dari saya, ide drum dari Deden. Dan kita juga dapat bantuan sih dari Mas Opang juga yang mixing mastering tuh. Dia juga bantuin ngisi bassnya. Kebetulan saya juga nggak nyampe situ juga, Opang coba main bass itu jelek. Takut bikin jelek, makanya saya nggak mau ngisi. Mas Opang dibantu, dia ngisi bass. Gitu. Berarti ada 4 orang lah. Iya, secara di dalamnya, termasuk yang bagian mixing mastering itu ada si Opang. Dia juga main bass di situ. Dan ngebahas ini kan dibikin ya video klipnya ya, sampai dibikin loh video klipnya. Berarti untuk idenya sendiri, tempatnya itu bisa disebutin di mana dan kenapa mesti di situ? Nah, untuk tempat mungkin Aaron serahin lagi kalau kecualinya dia yang. Kebetulan memang tadi saya bilang kenapa di proyek ini saya anggap production manager ya. Karena saya benar-benar nanganin dari A sampai Z-nya. Termasuk klip pun idenya Aaron percayakan ke saya, Aaron bagusnya gimana gitu kan. Jadi semua secara quality control ya, itu dari saya. Kenapa di alam? Pertama udah jelas kan temanya alam. Kedua lokasi. Satu buat yang di klip itu bisa ada di bagian drum sama gitar ya, melodi itu di Gantar atau lebih tepatnya Sanca sih. Sama masih Indramayu. Tujuannya simpel. Saya pengen ada lokasi Indramayunya gitu loh. Bisa aja sih, banyak yang ngasih saran, teman-teman juga dari musisi-musisi yang lain, Mas ada loh tempat bagus di tempat A, tempat B, tempat C ya, kita nggak sebutin. Cuman saya pengen di lagu ini ada lokasi Indramayu. Meskipun di tag vokal yang bagian Aaron itu di Kuningan,
Iya. Cuman saya pengen ada Indramayunya secara lokasi ya. Kenapa? Ya karena kita orang Indramayu. Iya. Kita orang Indramayu, karyanya orang Indramayu. Saya pengen ketika ada spot lokasi pun, ketika ada orang nanya itu di mana, itu Indramayu. Meskipun orang nggak tahu, "Ih, emang Indramayu ada yang kayak gitu?" Ada gitu loh. Ya baru tahu sih bang. Ada, dan makanya saya sampai hunting jauh ke Sanca atau Gantar gitu kan. Itu kita datang nggak tahu tujuan loh. Oke, survei. Nggak ada. Itu datang aja. Survei Sampai Ada orang survei berarti itu. nggak ada. survei langsung. Oh, datang langsung syuting. Ya nyari Dari dada. lokasi. Oh, Nyari. gitu Saya ya. cuma kepikiran gini, Indramayu hutan di mana gitu kan. Iya. Ada sawah paling Saya banyak. pikiran Gantar. Karena saya sempat lewat situ ada hutan kan. Iya. Udah ke sana. Tim syuting si Idal ya. Nanya, mau kemana nih? Nggak tahu. Cih. Terus kemana? Ya nyari. Benar-benar kita nyari dadak. Dan akhirnya pas saya lagi lewat jalan, ada salah satu jalan setapak lah masuk dalam. Saya penasaran nih, itu kemana ya? Coba yuk. Ya ketemulah spot gitar itu. Bagus gitu kan. Saya yakin orang-orang ini di mana gitu kan. Dan minimal kita bisa bangga itu Indramayu. Iya. Iya. Malah saya Gitu. pikiran itu pertama di Majalengka loh. Malah tadi bilang Majalengka ya, kan? kan? Iya. yang tadi yang spot gitar tadi. Karena yang nggak kepikiran bahwa di Indramayu ada seperti itu. Makanya saya pengen ya ada tempat bagus loh di kita gitu loh. Jangan sampai dikit-dikit sorry ya kita lari keluar. Itu mungkin untuk project lain sih boleh ya. Tapi untuk khusus saya nanganin Aaron dengan keniatan dia yang pengen bikin lagu solo ya gitu kan, dan dia asli loh orang Indramayu gitu kan, dan teman-teman juga istilahnya supaya ternyata di Indramayu ada tempat sebagus itu. Iya. Akhirnya kan kayak Mas Dir kan, oh iya sadar kan, saya pikir di luar, ternyata Indramayu gitu loh. Nah baru kalau untuk take vokal di Kuningan, di luar ya. Yang drum itu yang ada drum sama ya Gantar berarti. Gantar. Drum sama kita di Gantar. Gantar. Kalau untuk vokal khusus di Kuningan, karena kita nyari untuk spot yang sehijau itu Iya. mungkin memang kapasitasnya di sana yang sesuai. Nah. Kalau saya kan nyari-nyari yang gersang-gersangnya gitu kan, yang kelihatan nggak terlalu hijau kita dapat gitu di Indramayu. Secara apa ya? Konsep tempat Pesannya tersampaikan Iya. juga ya. Dan memang secara editing pun cukup keren sih menurut saya bang. Ya terima kasih kalau memang bisa diterima ya, karena ini juga nggak lepas dari tangan teman saya juga si Idal yang punya Pure Love Entertainment dari Indramayu juga. Itu orang Indramayu juga. Gitu. Semua. Indramayu semua. Makanya semuanya terlibat dari mulai musisinya, Iya. terus recordingnya opang orang Indramayu juga, yang syuting, divisi syutingnya Pure Love Entertainment Indramayu juga gitu loh. Makanya saya ngasih lokasinya salah satunya Indramayu juga. Jadi pengen bener-bener ngangkat orang kita lah. Indramayu lah ya. Please gitu loh, Indramayu terlalu diam. Iya. Saya pengen kalau memang kalian punya kemauan, punya keniatan, punya ide, gas aja, jangan takut-takut. Kalau saran saya sih gitu, gas aja gitu. Meskipun mungkin teman-teman yang nonton ada yang genrenya rock mungkin, yang masih takut-takut, wah nanti laku nggak sih, Iya. diterima nggak sih gitu kan. Kalau memang lagunya genre kaliannya di rock, ya udah bikin gas aja gitu loh. Jangan mikirin nanti nggak bikin nggak jadi mikir terus soalnya kan, Mikir terus. bikin aja gitu loh. Mudah-mudahan ya kalau lagu teman-teman ada dan kualitasnya memang oke, pasti penonton juga denger kan, pasti mau dengerin gitu loh. Dan harus yakin juga Harus sih. yakin juga. Saya nggak bilang harus rock ya, teman-teman pop pun juga kalau memang punya karya, orang-orang Indramayu, teman-teman Indramayu bikin aja. Mau dia pop, mau dia tarling dangdut sekalipun gitu loh. Bikin aja. Artinya itu bisa menjadi, saya pengennya gini loh, semakin banyak justru semakin bagus. Saya nggak melulu bilang oke cuman saya nih gitu yang ada karya dengan hasil yang bagus, saya nggak ngomong seperti itu. Artinya barangkali dengan hasilnya karya ini bisa menginfluence teman-teman ya, Iya. musisi lain supaya aku pengen bikin klip, aku pengen recording lebih bagus. Ya. Artinya kota lain secara tidak langsung, kita kan itu kan jangkauannya ke dunia kan, Iya. nggak akan hanya orang Indramayu yang nonton Aja. pasti kan ada teman dari Cirebon, dari Majalengka, Kuningan, Jakarta, Bandung, dan Kota-kota lain. seluruh kota-kota Indonesia. Ini dari mana sih?
oh Indramayu semakin banyak pilihan, Ya. kita akan semakin diperhitungkan, bener nggak? Ya. Betul. Oh ada juga yang popnya, oh ada juga yang reggae-nya, ada juga yang rocknya, ada juga yang punk, ada juga yang metal, apapun. Saya sangat terbuka buat all genre apapun saya welcome gitu loh. Tapi ngebahas soal musik di Indramayu nih ya. Iya. Maaf Lencang, misalnya ngebahas musik di Indramayu. Menurut pandangannya Arobet nih sedang mati, suri, Yes. atau bakal bangkit lagi atau gimana nih? Kalau versi saya begini, saya yakin suatu saat anak-anak Indramayu khususnya semua genre apapun akan bangkit. Kenapa? Saya berani bilang begini di depan teman-teman pemirsa ya. Artinya gini, 100% saya yakin Indramayu itu SDM-nya luar biasa. Pertama itu ya, SDM-nya, gitarisnya banyak, pemain bass banyak, pemain drummer yang jago-jago saya bilang banyak. SDM di sini saya bilang adalah musisinya, pelakunya banyak. Dari mulai genre tarling, pantura, sampai ke anak bandnya, itu kalau kita kumpulin itu nggak mau satu desa, satu kecamatan nggak mau. Serius, saya beri taruhan itu banyak. Terbukti. Kita bicara dari level tarling pantura misalkan. Ya. Tiap desa ada, pasti ada tiap desa. Iya. Melodi kan, tukang suling, tukang kendang, penyanyi, Nggak kekurangan lah ya. pasti banyak. Tiap gang Lalu kita ada. geser ke genre band. Sekarang lagi musim kafe lagi buka banyak kan. Iya. Tiap kafe rata-rata itu pasti ada live musik, akustik gitu kan teman-teman. Sampai sekarang saya sempat dengar ya dari beberapa teman owner kafe juga di Indramayu, hampir krisis musisi loh. Iya. Iya, itu Abis. sudah terjadi. Ngeri kan? Sudah terjadi. Abis. Jadi ketika misalkan ada 8 kafe, Iya. semuanya ada live musik nih. Musisi dalam satu grup ya, tanda kutip ada 5. Ini 3 yang main siapa? Nah kan kenapa bisa seperti itu? Karena kita balikin lagi, mungkin eranya beda, minat teman-teman yang sekarang pengen main musik itu mulai sedikit. Yang sekarang aktif itu ya mungkin itu orang-orang lama juga, sebagian gitu kan. Minat tumbuh yang dari anak-anak sekarang itu mulai berkurang. Bener nggak? Nah, Iya, benar. mulai sedikit. Akhirnya yang muncul ya orang-orang lama itu, orang-orang senior bisa dibilang gitu kan. Nah, pesan saya sih buat teman-teman nih, barangkali ada teman-teman yang masih baru belajar atau apa, jangan takut, jangan malu, belajar aja. Di Indramayu udah banyak kafe sekarang gitu loh, ada tempat kok buat ngamen. Saya kira itu menghasilkan, Ya. ada hasilnya kok, ada income-nya gitu loh dari ngamen tersebut gitu kan, supaya nanti ada regenerasi. Itu PR-nya. PR di kita tuh bentuk regenerasi yang baru. Gak mungkin saya selamanya ada gitu loh. Iya. Supaya nanti akan ada regenerasi penerusnya lah. Yang jangan sampai tadi ada bahasa krisis musisi, jangan. Kira-kira akan ada terus musisi-musisi kita penerus yang bisa ngaharumin kita. Nggak saya, nanti ada lagi gitu loh. Kalian lah ya. Ada kalian juga yang bisa bikin Indramayu naik. Atau ngaruh nggak sih kayak sekarang kan udah jarang nih event atau festival band tuh. Ya. Ngaruh nggak tuh kayak buat teman-teman semangatnya jadi berkurang ngaruh, tuh karena ngaruh. wah ngapain gua ngeband padahal nggak ada Nggak ada ininya. tempat juga. Dulu kan banyak tuh bang. Dulu banyak. Ada dari radio, Betul. ada dari siapa yang ngadain atau sponsor rokok atau gimana kan. Sekarang nggak ada nih. Ngaruh banget tuh nggak? Itu ngaruh karena gini, kita bicara fair ya, teman-teman juga tahu lah, mungkin di penonton juga pada tahu studio musik Iya. itu kan bisnis. Ya. Saya selalu bilang gini ke teman-teman atau mungkin beberapa murid saya ya di musik atau di gitar, saya selalu bilang gini, ingat ya, orang hidup di musik itu nggak melulu jadi artis, please. Iya. Jangan ke situ arahnya gitu loh. Bisa orang yang senang di musik ketika dia ingin menjadi pengusaha ya, saya tapi tetap di musik itu bisa jadi pengusaha sound system, Iya. bisa jadi pemilik studio musik, Properti atau bisa apa. buka studio recording, Iya. itu masih di musik gitu loh. Tapi kita juga bisa dapat pendapatan dari situ. Yang ngejebak itu, yang bahaya itu ketika kita bermusik, kita mentok kan jadi artis terus. Kayaknya terkenal ya. Ketika kita nggak jadi atau gagal, akhirnya kita nggak jadi apa-apa. Nah itu yang jangan, bahaya. Ketika teman-teman musisi tapi punya bakat nih, bakatnya apa? Misalkan saya bisa nyetel sound system apa, ya bisa jadi pengusaha sound system. Ya ada modal nih, pengen buka rental musik,
bisa itu kan tanpa menghilangkan identitas musiknya tuh jual gitar gitu ya, jualan gitar pun itu bisa jadi usaha yang bagus juga buat teman-teman itu kan. Makanya dulu rental musik itu sangat-sangat berpotensi, bener nggak? Benar. Bahkan satu kecamatan lah saya bilang bisa sampai 3 studio atau 4 studio. Kenapa? Karena menjanjikan dulu. Iya. Ada event festival band, ada parade, teman-teman band pasti latihan. Iya. Dan nggak 1-2 band dulu. Nah kan? Iya. Dulu teman-teman pasti ngalamin nih, ngantri, ya kan? Mau ke studio A, aduh penuh mas, geser, studio B penuh juga, pasti ngalamin. Dulu kenapa? Karena banyak event. Nah, makin kesini memang ketika sekarang mas, tapi kan event sekarang sepi nih. Yang salah siapa, gitu kan? Iya. Ya, yang bukan nyari yang siapa yang salah sih, tapi lebih ke gini. Zaman semakin canggih teknologi, trennya bareng. Ketika tren game ya, sebut kita game, sorry gitu kan, mulai naik gamenya, akhirnya teman-teman pada hobi mabar. Iya. Gitaris pun gitu loh, putra saya enggak ya. Teman-teman pun akhirnya yang biasa featuring ya latihan jadi geser ke game. Mungkin ya, saya nggak bilang game itu jelek nggak, cuman salah satu faktor. Akhirnya trennya mulai turun tuh peminat musiknya. Plus eventnya nggak ada. Iya. Kan nggak ada kegiatan anak band nih, mau ngapain latihan ngeband nggak ada event, yaudah main game hobi gitu kan, nggak salah juga, cuman itu salah satu faktor. Dan apalagi sekarang kita dihajar sama COVID, aduh itu yang sangat-sangat parah. Saya pun kehilangan momen buat nyatuin teman-teman musik di pameran biasanya kan, di situ sudah sering bikin itu hampir 7 tahun lah jalan di situ, sampai gara-gara COVID 2 tahun kosong. Ya kan kalau kan udah bener 2 tahun kan, 2 tahun kosong. Harusnya 2 tahun yang udah kemarin kelewat itu saya bisa bikin sesuatu buat teman-teman musisi Indramayu, gagal ya karena COVID, total nggak bisa kan. Meskipun saya kan teman-teman pengen mas kangen manggung nih gitu kan, kangen manggung, kangen berekspresi gitu kan. Ya kita bareng-bareng doa aja, harapannya mudah-mudahan tahun depan pelan-pelan kita normal. Saya pun barangkali teman-teman udah tahu ya, nggak akan diem kok. Akan pengen selalu bikin sesuatu buat teman-teman Indramayu. Karena sekarang udah masanya saya juga pengen ngebangun gitu loh. Meskipun di balik layar, saya tuh pengen bikin sesuatu, entah itu event festival lagi nanti, barangkali tahun depan bikin event parade segmented, atau mungkin pasti ada yang kangen kan, oh mas kangen main distorsi di Juk Efek gitu kan. Pasti teman-teman gitaris atau teman-teman drummer terutama nih, mas bosen mas menang Bukajon, saya pengen main drum beneran nih gitu kan. Kangen kan, wadahnya di mana? Kan nggak ada event. Nah, mudah-mudahan lah kita bareng-bareng doa supaya COVID cepat hilang. Amin. Semakin kita normal, kita juga bikin event semakin gampang, izinnya juga perizinan semakin gampang, dipermudah. Kalau sekarang banyak birokrasi kan susah. Dan saya nggak bisa ngomong, mas bikin dong ya gimana bro, orang lagi itu kan kita nggak tahu nih level berapa nih sekarang kan, saya nggak tahu kan. Tahu-tahu nanti kita lagi gejreng ada bubarin lah ya. Jangan kan. Bubar. Nah buat Aaron nih kalau ngamen-ngamen biasanya di mana tuh buat Aaron gitu? Khususnya di daerah Karangampel. Di situ kan ada 4 lah yang aktif akustik itu, yang ngadain kafe itu ada 4 di sekitar Karangampel itu. Kebetulan di situ juga daerah Karangampel juga ya minim talentnya, jadi pindah-pindah terus, nggak reguler. Siapa yang duluan booking, ya saya OTW-in gitu. Jadi nggak reguler enggak. Ya dia mah open BO lah. Iya open BO. Via WeChat dong. Skip. Kalau butuh dia pak, dan jadi dia tidak permanen di satu kafe, dia nggak permanen. Nggak reguler intinya, dan terima reguler. Barangkali ada kafe-kafe di Jatibarang juga yang mau pengen ada Aaron gitu, ya bisa aja. Sabi lah. Nanti kita kasih kontak personnya di deskripsi ya. Siap. Nah, tempat paling menurut Aaron nih, entah itu kafe ataupun panggung besar ya, yang pernah panggungi, di mana tuh? Panggung besar. Yang sekiranya berkesan banget nih buat Aaron. Oh, yang berkesan ya.
Nah, dari euforia penontonnya kah atau apa gitu? Oh, acaranya pastinya acara sendiri ya. Acara komunitas OI. Acara komunitas OI. Terus acara komunitas lain juga. Itu berkesan banget. Apa maksudnya? Orangnya nih, penontonnya nih rame gitu kan. Terus kalau di kafe mah ya dede gemes. Yang bikin semangat. Tapi Aaron udah menikah belum sih? Belum, Itu buat kalian tuh ya pikirin aja dulu ya. Nanti kontak personnya ada tuh. Ya belum, kebetulan saya masih belum menikah. Insya Allah udah. Tapi udah ada calonnya? Kalau calon ada, kalau calon. Sudah ada tuh. Nah. Oh, udah. Hapus lagi kontak personnya. Kalau calon udah ada. Calon Dia udah juga ada, guys. selalu support dalam bermusik. Kegiatan saya sehari-hari bermusik. Selalu support, alhamdulillah. Tapi harapannya Aaron nih untuk kedepannya ya, untuk dari karir Aaron nih kedepannya harapannya seperti apa tuh? Dari karir harapannya ya semoga sukses lah intinya. Semoga Aaron juga jam terbangnya agak bukan di Indramayu aja ya, tapi di kota-kota kayak kota-kota lain kayak Cirebon gitu. Amin. Ciayu Maju Kuning lah. Itu aja dulu lah ya. Ya mungkin kita harus saling support juga ya. Itu salah satu kunci mungkin ya. Awet bisa jelasin ya. Itu salah satu kunci agar kuat itu akar musik ya. Kita sebut musik aja ya. Akar musisi di sini agar kuat tuh gimana tuh caranya? Ya buat teman-teman, saran saya adalah gimana caranya biar kita survive di musik ya, untuk khususnya Indramayu gitu kan. Please biar kita naik, kita bangkit, ayo saling support gitu loh. Apapun karyanya, apapun bentuknya, nggak harus musik sih. Baik teman-teman yang berwirausaha, ada teman-teman yang bikin konten, ada teman-teman yang bikin karya secara musik, apapun. Please support gitu loh, saling support, dukung. Jangan sampai ketika kita punya teman dari kampung kita sendiri gitu loh, tapi kitanya nggak support, sedangkan yang kita support adalah teman-teman yang udah jadi artis beneran gitu loh. Mereka nggak perlu kita support pun udah jadi artis bro. Sedangkan kita nggak pengen jadi artis sih, kita pengen karya kita didengar dan kita pengen kita bisa survive sampai di luar Indramayu gitu kan. Yang bangga siapa? Kan kita juga sebagai orang Indramayu. Please saling support, dukung apapun caranya gitu loh, supaya kita juga buat teman-teman lain yang mau bikin karya, mereka juga nggak takut. Mereka juga pede, mereka berani bikin karya dengan adanya support. Artinya support ini ke siapapun yang punya karya, punya usaha, punya sesuatu, disupport apapun itu bentuknya gitu. Nah, itu baru mulai. Meskipun baru mulai atau mau sudah. itu junior pun Ya. gitu loh, nggak ada senior, nggak ada junior, kita saling support. Yang bikin karyanya junior kita nggak kenal, tapi orang Indramayu, ya kita cari tahu itu orang mana sih gitu kan. Kita cari tahu, kita undang, kita rangkul, kita panggil ke sini gitu loh. Mungkin bisa masuk konten sini juga kan, ke channel ini gitu kan, supaya mereka juga ngerasa dianggap ada. Gitu bro. Kalian tuh harus support, meskipun kita masih merintis, kita nggak meminta ya, setidaknya secara kesadaran masing-masing kan. Ini bukan untuk keperluan kita pribadi, bukan untuk menguntungkan kita pribadi kan, tapi tetap cuan ke kita sih. Tapi buat kalian ya, Kita udah ngomongin panjang lebar nih ya, tapi untuk Awet dan Aaron nih, untuk menjadi musisi itu mahal enggak? Perlu apa aja yang disiapin? sebenarnya Aaron dulu deh. Mahal pastinya ya. Soalnya saya udah ngerasain sendiri. Mahal lah. Iya. Dan harus siap. Segala sesuatunya tuh ya. Ya, harus siap. Mental ataupun modal. Iya, mental modal harus siap semua. Baru maju gas. Ya, gitu aja kalau Aaron. Ya kalau dari saya sendiri, balik lagi ya. Pertama yang jelas punya mental dulu, punya kemauan yang tinggi, barulah modal.
Modal penting nggak penting? Penting banget bro, penting banget untuk kita di era yang produksi apa sendiri. Betul. Gitu loh, kayak termasuk yang punya rumah nih, yang punya channel ini pun ketika pengen bikin konten modal nggak? Modal. Harus nyiapin kamera, harus nyiapin tempat. Itu penting. Begitu pun dengan musik gitu loh. Ketika kita pengen recording, rekaman, pengen syuting, bikin klip, nggak bisa kalau kita sekedar sorry ya, misalkan gini, saya punya bahasa seperti ini. Ketika ada teman yang jualan, temen lu yang jualan, lu beli please. Jangan minta, apalagi ngutang. Betul. Apapun temen lu mau jual gorengan pun gitu loh. Tapi temen CS deket nih, ya lu jangan datang ke tempat dia terus bro gorengannya loro ya. Gak gitu loh, lu beli meskipun harganya 2.000 bang. Gitu loh. Itu contohnya ya. Artinya ketika kita nggak bisa mengandalkan, kita punya temen nih, dia bisa syuting. Kita nggak bisa datang bro, syutingin gua gak bro? Iya benar. Gitu kan? Nggak bisa. Semua ada bisnis di situ kan. Itu namanya saling menghargai. Bukan kita hitungan ya. Kita nggak bicara soal tenaganya dihitung, bukan. Tapi lebih ke menghargai. Itu bagian dari respect. Teman kita. Justru dengan kita menghargai teman kita punya usaha syuting, teman kita punya usaha recording, kita pakai jasanya. Di samping kita saling mempromokan diri masing-masing, teman kita juga dapat rezeki. Gitu. Dan saling menguntungkan. Iya. Janganlah pakai ada bahasa mentang-mentang kenal gitu kan. Udahlah, cincai lah bro, tos aja. Aduh jangan bro. Semua sekarang sudah realistis sifatnya ya. Makanya untuk modal ya tadi minimal ada kemauan mental dulu. Nah, biaya bisa dicari. Modal bisa dicari. Kalau modalnya udah ada duluan, kemauannya nggak ada, mental nggak ada, susah. Iya. Punya duit banyak pun gitu loh. Tapi kalau udah dibentuk sama mental dan kemauan yang kuat, modal atau duitnya bisa dicari lah. Bisa dicari. Nah ngomong-ngomong musisi nih musisi mana atau Aaron nih besar tumbuh dengan musisi siapa sih Terinfluence. Iya. Pastinya Iwan Fals. Iwan Fals sudah jelas Pasti. Karena saya terlahir dari band komunitas OI. Jadi kiblatnya pasti ke Iwan Fals. Selain itu ada nggak tuh kayak misalkan band-band dulu, apa sih band dulu, mungkin Plus Plus, terinspirasi dari sana juga mungkin, atau dengerin Plus Plusnya. Ya semua mah suka, tapi lebih kiblatnya ke situ Tetap Iwan Fals. Tetap. Dan dari situ terbentuk karakter Aaron seperti sekarang. Iya. Gitu. Kalau Aaron sendiri besar tumbuh dengan Kalau musisi saya siapa? pribadi ya, kalau saya kan sebagai gitaris. Kalau saya sendiri terbentuknya justru karena keinginan saya itu belajar pertama. Nah, yang mempengaruhi saya itu gitarisnya Edane. Ya, Sarani. Beliau guru besar saya, kebetulan juga sudah pernah tatap muka langsung sama beliau. Saya sudah pernah silaturahmi dan ya insya Allah kalau beliau nonton pun beliau insya Allah kenal sama saya. Karena memang dulu pernah kita ketemu di Jakarta. Itu saya belajar banyak dari beliau. Dari mulai secara belajar sound, belajar lik-lik gitarnya gitu kan, sama belajar pengalaman tadi. Saya belajar dari beliau, legend kita lah, legenda hidup Indonesia gitu loh. Sarani itu beliau yang membentuk saya. Dan di luar itu ya banyak gitaris-gitaris nasional Indonesia saya suka semuanya. Ada Edo, ada Gugun, Bull Shelter gitu kan, saya suka juga. Ada banyak sih teman-teman dari gitaris-gitaris nasional yang sangat-sangat berjasa di pengalaman saya gitu kan. Kalau untuk dari luar negeri misalkan ada yang tanya, Mas kalau yang luar siapa? Mungkin kan ada pertanyaan seperti itu saya wakilin. Orang-orang mungkin tahu itu Steve Vai. Itu saya demen banget. Itu influence semua gitaris mungkin. Iya. Aduh ada masuk ini guru besar nih. Iya. Jadi ada tamu spesial juga nih, tidak diundang, tidak di jalan gitu. Nah, berarti beliau juga salah satu gitaris influence juga nih. Teman itu teman baik ini Hamzah ini, salah satu talent Indramayu juga. Makanya saya bilang Indramayu adalah tempat orang-orang yang punya bakat. Iya. Gak kalah sama kota-kota lain dulu. Asli kita punya orang-orang hebat di sini gitu. Ini buat kalian yang belum
belum pernah searching atau cari tahu bahwa di Indramayu sendiri udah ada komunitas FGI ya, komunitas gitar. Iya, komunitas gitar. Itu tuh memang kumpulan gitaris-gitaris yang ada di Indramayu. Nah itu cetusan dari siapa tuh Pak? Bikin FGI gitu Pak? Dulunya tuh ada, cuman belum FGI ya, belum FGI namanya gitu loh. Dulunya tuh ada namanya IGC, saya bentuk dulu tuh. Oh IGC. Indramayu Gitar Community dulu. Karena sayanya sibuk pekerjaan dan lain-lain, saya nggak aktif. Akhirnya bubar dengan sendirinya. Biasalah penyakit, akhirnya bubar dengan sendirinya gitu kan. Akhirnya justru bagus. Kenapa? Karena ternyata akhirnya gitaris-gitaris lainnya di Indramayu punya kerinduan juga sih sama gitar. Akhirnya main juga. Bentuk lagi terbentuklah FGI atau Forum Gitaris Indramayu. Waktu itu ketua pertamanya itu Mas Anto Satonik nama Facebooknya ya. Dia seorang anggota kepolisian yang memang gitaris. Yang untuk sudah berjalan, gue lupa ya berapa tahun ya. Dan akhirnya masa kepemimpinannya selesai nih. Beliau nih. Si Antonya selesai dan diteruskan sama Mas Arfah. Sekarang selaku ketua FGI. Betul. Nah FGI sendiri udah melakukan movement apa aja tuh? Sementara ini sih kita masih rajin kopdar dulu ya. Tapi tiap kecamatan lah gitu loh, kita pindah-pindah per 2 minggu sih biasanya kita bikin ke misalkan Jatibarang, nanti pindah ke Indramayu Kota, nanti ke Karangampel, nanti kemana target kita, nanti kita juga bakal main ke patrol. Tapi udah banyak tuh membernya. Lumayan. 48 orang gitaris tuh Aktif itu. Yang aktif paling sekitar 35. Dan masih terbuka ya, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin siapapun, mau dia gitaris dangdut, mau dia gitaris band, mau dia gitaris apapun, kalau dia punya kecintaan yang sama dengan gitar, emang gue datang aja, nggak apa-apa, kita welcome. biasanya bahasa apa aja sih? Simple. Bahasanya kita nggak terlalu formal kok. Ngejam doang. Ngejam ada. Tapi kita sharing. Gibah lah ya. Ya. Gibah gitar lah ya. Hal sederhana juga kita bagi kok. Caranya tem gitar juga nggak apa-apa kalau ada yang nanya Pak. Iya. Bebas, kita nggak terlalu formal. Tapi intinya ada pelajaran khusus nggak tuh dalamnya? Banyak hal yang pengen kita bagi buat teman-teman. Dan kita welcome sebanyak mungkin. Nah daftarnya perlu biaya nggak tuh? Nggak ada cuy. Nggak ada gratis. Kemana? Ya bisa langsung ke Facebook, cari ada fanpage-nya Forum Gitaris Indramayu, ada di IG juga ada Forum Gitaris Indramayu, bisa dicari di situ, langsung DM atau inbox aja, nanti insya Allah ada yang balas kok. Oke. Kalau ingat gitu ya. Ada, adminnya kita aktif, rajin posting, rajin balas pasti. Nggak ada biaya bro, gratis. Itu gratis cuy, tinggal hubungin aja kontak personnya di Instagram, nanti kita taruh linknya di deskripsi juga. Nah buat Aaron nih, pesan-pesan yang pengen disampaikan buat teman-teman yang sudah mendengarkan atau yang mendengarkan, atau buat teman-teman yang sudah membantu prosesi lagu Ulah Manusia ini. Yang pertama, ya terima kasih untuk yang sudah support dari berbagai macam Makhluk. yang udah support prosesnya lagu Ulah Manusia ini. Terima kasih banyak, saya ucapkan terima kasih banyak, dan personil juga. Terima kasih banyak juga buat yang udah support juga nih, kayak sesepuh kita nih, Obed, salah satu sesepuh musisi Indramayu. Jadi terima kasih juga atas waktunya sudah bantu lagu proses Ulah Manusia, terus mengaransemen, kumpul bareng apa bareng. Jadi terus juga yang belum belum nonton lagu Ulah Manusia ini wajib nih. Promo. Wajib, iya. Coba. Silakan kunjungi channel Aaron K Eccentric. Di situ ada paling atas videonya. Baru rilis launching single album ya. Mohon supportnya, mohon dukungannya. Ya apa yang bisa dibantu dari channel itu ya silakan, kayak
subscribe gitu kan, cukup membantu itu kan. Iya like gitu, silakan, monggo. Karena jam Anda berpengaruh untuk monetis. Cuan. Ya itu. Dan harapannya juga semoga musisi Indramayu ini makin banyak juga Dan solid ya. dan solid, saling support gitu. Udah. Ya. Tapi enggak sih, Aaron ini salah satu musisi yang beda dari yang lain juga sih. Ya di Indramayu ya. Iya. Dia mempunyai ciri khas atau karakter sendiri dengan warnanya sendiri yang mana menjadi sebuah Aaron seperti sekarang. Ya, dan kita juga harus termotivasi ya Iya. untuk para generasi muda yang punya semangat untuk bermusik. Kalian wajib banget terinfluence dengan Aaron ya, karena ini termotivasi di saat Indramayu sendiri sudah krisis musisi, sedangkan beliau berani dengan dibantu oleh beberapa orang-orang hebat di belakang, berani untuk menunjukkan bahwa Indramayu tidak kehabisan musisi, bro. Dan masih ada. Iya. Masih ada. Dan pesannya Albert untuk teman-teman. Pesan saya simpel, semoga nanti muncul teman-teman lain ya dari genre apapun, dari band manapun khususnya Indramayu yang punya karya, gasin, bikin aja, nggak usah takut-takut, bikin. Harapannya makin banyak, semoga ya karya kami ya bisa menginspirasi teman-teman musisi Indramayu supaya mau bikin karya dan nggak takut, gitu. Semakin banyak semakin bagus. Kalau masalah nanti kalau musisinya banyak, Aaronnya lengser nggak apa-apa katanya. Enggak lah. Kembali ke karakter masing-masing kan. Betul. Punya pasarnya Punya sendiri. segmennya masing-masing kok gitu loh. Mau Value lah ya. yang mau pop, mau rock, mau reggae, welcome semua bebas. Pasti punya segmennya masing-masing. Gitu sih. Nggak akan ada istilah persaingan di situ. Yang penting sama-sama bawa nama Indramayu buat lebih baik lagi. Betul. Nah, Albert sendiri punya channel YouTube atau aktif di YouTube? Enggak sih, saya nggak aktif. Saya nggak aktif di YouTube. Oh, nggak aktif. Ada channelnya tapi ya paling yang satu cuma 9 apa 2 gitu. Nggak aktif. Nggak aktif. Belum kepikiran ke situ sih belum. Ya, banyak sekali momen-momen dan pelajaran yang kita ambil dari Aaron dan Robert ini. Semoga bisa menginspirasi kalian, bisa memotivasi kalian juga supaya lebih semangat lagi untuk berkarya. Betul tak? Sip. Makasih ya. Sehat selalu, sukses selalu. Thank you. Sukses juga buat channel ini ya. Siap, thank you.